Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Panafiudin SEMM, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Pratama dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kita yang berjudul Integrasi dan Disiplin Kerja. Yang pertama, pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Dengan kata lain, integrasi merupakan suatu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian integrasi menurut para ahli. Menurut Miron Weiner, integrasi adalah sebuah proses untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial masyarakat ke dalam satu kesatuan wilayah demi mewujudkan pembentukan identitas nasional. Menurut Saprudin Bahar, menyatakan bahwa integrasi adalah cara untuk menyempurnakan suatu jalan atau tujuan dengan cara menyatukan setiap bangsa yang sudah mulai terpisah-pisah. Selanjutnya, pengertian disiplin. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan ini merupakan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Menurut Peiza Rival, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma. Selanjutnya, indikator disiplin kerja. Menurut Malayu SPH Hasibuan, tahun 2001 halaman 194, ada 8 indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja karyawan suatu organisasi diantaranya yang pertama tujuan dan kemampuan, selanjutnya teladan pimpinan, selanjutnya balas jasa atau gaji dan kesejahteraan, keadilan, selanjutnya pengawasan melekat atau waskat, selanjutnya sanksi atau hukuman, selanjutnya ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Tujuan disiplin kerja Tujuan disiplin kerja menurut Sinambela tahun 2018 adalah menciptakan dan mempertahankan rasa hormat dan saling percaya di antara supervisor dengan bawahannya. Disiplin yang diberlakukan tidak tepat dapat menciptakan masalah-masalah seperti moral yang kerja yang rendah, kemarahan, dan kemauan buruk di antara pengawas dan bawahannya. Manfaat disiplin kerja. Manfaat disiplin kerja menurut Hamali tahun 2016 yaitu yang pertama bagi organisasi menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, ada pengaruh disiplin kerja pada kinerja pegawai. Disiplin kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Sedangkan apabila tidak adanya penerapan disiplin kerja yang baik, akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang disiplin cenderung lebih produktif, bertanggung jawab, dan mampu memenuhi target kerja dengan baik. Disiplin juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil kerja dan memperkuat reputasi reputasi perusahaan. Kesimpulannya, integrasi berasal dari
bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengordinasikan berbagai fungsi bagian-bagian dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Kedi- Kedisiplinan merupakan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Selanjutnya, tujuan disiplin kerja bagi perusahaan adalah untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja, memastikan kualitas hasil kerja, serta menciptakan suasana kerja yang profesional dan harmonis. Bagi karyawan, disiplin kerja adalah untuk memperoleh penghargaan dan promosi, dan menjaga reputasi profesional dan mencapai tujuan karir yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.